Tapi kebanyakan manusia itu kejelungup jatuh mergo prati kelediwi, angen-angeni diwi, sembranane sing berbuat enggak hati-hati dan tidak waspada sehingga kejelungup. Model kita itu kan kalau kita itu takut salah memang dan takut disalahkan, kita takut bodoh dan takut dibodoh-bodohkan, maka jelas kita ini tidak akan melakukan apapun untuk kehidupan kita. Kalau kita takut dikatakan bodoh, takut dikatakan salah, ya kita nggak berkembang. Kesadaran hikmah itu dibuka dengan tafakur dan muhasabah atau mengevaluasi diri. Itu terbangun dalam 3 ranah. Yang pertama, mengalami sendiri. Ini yang ringan, kita mengalami sendiri. Tapi cenderungnya itu telat, biasanya kan begitu. Umpamanya kita marah dengan kereta api, kita marah dengan pemerintah, kita marah. Seharusnya itu motornya sudah kelewat jauh, tapi dia marah-marah. Akhirnya motornya balik, akhirnya dia naik motor. Nah, sampai di tengah hutan motornya mati, bosok mesine, akhirnya getun. Jatuh, no tadi saya nggak naik. Itu kan berarti hikmah itu harus ngalami sendiri. Menyadari sesuatu itu jika kita mengalami sendiri. Saat mungkin boros mengumbar kesenangan, kepamanya saat kita diingatkan mbok ojo dadi wong boros sing iso ngelola, itu nggak dilakukan. Akhirnya saat benar-benar kehabisan, saat ternyata mungkin entah yang sumber sangunya, sumber dana itu ternyata mungkin perusahaannya bangkrut, tahu-tahu di PHK, akhirnya tidak lagi memperoleh uang sangu lagi, akhirnya baru nyesel. Jatuh no, bahasa Indonesia apa jatuh no tuh? Seandainya dulu saya nggak boros, katakan begitu. Biasanya ngalami sendiri itu lebih ringan. Yang kedua, diperoleh melalui pengalaman orang lain. Dari sini kita bisa belajar mengamati, mendengar, menyimak dengan menggunakan akal dan rasional, tafakur, sehingga kita menjadi lapang dada. Kita menggunakan ilmu titen, memperhatikan dari orang-orang lain. Ilmu titen ki we bingung sekolah, nyatane ndek kono-kono ki kejadiannya kan kayak ngene. Ki kudune golek sekolah sing kan seperti apa kan begitu. Tadi begini, tadi kan saya kembali ke gagal paham tadi ya, gagal paham. Gagal paham atau gagap paham itu karena komunikasi. Permasalahannya kan komunikasi. Salah satunya adalah komunikasi. Kemudian kita juga tidak terbiasa atau feodalisme keluarga di Indonesia ini sangat subur. Sehingga bahwa atasan itu adalah pasti benarnya, bawahan itu selalu salah, kan begitu, mesti kesesekan atau gimana lah gitu ya, mungkin gitu ya. Jadi pada saat kita itu umpamanya di dalam keluarga tidak terbiasa komunikasi. Jadi kalau kita dalam keluarga, kita suami, istri, anak ya, kita nggak terbiasa komunikasi, dan komunikasinya hanya selalu satu arah. Sing bener selalu mbok nih, bapak nih, anak itu selalu salah. Ini nanti anak itu akan menjadi condong menjadi orang yang mudah gagal paham. Jadi komunikasinya menjadi gagal paham atau gagap. Yang ketiga, kenapa gagal paham? Karena kita bernostalgia, selalu bernostalgia dengan masa lalu. Itu menjadi gagal paham. Jadi pikirannya itu selalu masa lalu, sehingga tidak berani menghadapi fakta. Itu juga menjadi gagal paham. Yang ketiga ini, kenapa masyarakat kita banyak gagal paham? Karena pendidikan kita itu tidak membentuk orang yang bisa menjadi literatur dan menjadi memahami sesuatu dengan baik. Kita itu, pelajaran kita itu selama ini itu adalah cenderung pada supaya sejarah masa lalu. Pada saat di dalam ada pelajaran di mata pelajaran, umpamanya ekonomi. Tapi saya bermaksud bukan untuk kamu merubah, enggak ya, ini contoh loh ya. Umpamanya ekonomi.
Ekonomi itu ada KD, kompetensi dasar atau mata pelajaran isinya tentang pembukuan, tentang accounting, tentang neraca atau tentang sistem keuangan. Yang dipelajari sistem keuangan di dalam KD sistem keuangan itu adalah cara mengambil data, menginput data, disebut pembukuan. Kemudian keluar masuk keuangan, untung rugi, siklus keuangan, dan seterusnya. Ini dipelajari oleh siswa. Dia belajar itu sepertinya bahwa dia dipastikan nanti dia akan menjadi karyawan sebuah pabrik. Tapi fakta kesehariannya tidak ada pelajaran yang memberikan pengetahuan menjadi sebuah ilmu bagaimana mengelola keuangan dirinya. Tidak ada. Jadi nggak ada. Kamu disangoni saat ini, kamu cara mengelolanya begini. Nggak ada itu. Ini contoh begitu. Nah ini kalau dikasih contoh mata kurikulum satu persatu akan banyak banget begitu loh. Lah ini kenapa gagal paham? Faktanya kita belajar sinau pembukuan tentang accounting, akan tetapi tidak pernah diajari cara mengelola diri dalam mengelola keuangan. Kan gitu. Contoh kan begitu. Contoh lagi, pelajaran geografi dalam mata pelajaran kurikulum itu kita mempelajari tentang apa itu magma, katakanlah di atas bumi saja, karena kan gak ketok. Apa itu atmosfer, apa itu toposfer, apa itu iosfer. Pada saat kita belajar bahwa di atas bumi itu ada lapis 7, Pama begitu, ini kita mempelajari tentang bebatuan, jenis-jenis batu di bawah sana. Kita mempelajari di sana itu ada magma, ada berpasir, ada tanah hitam dan seterusnya kita pelajari. Itu. Tapi kita tidak pernah belajar tentang musim. Kita tidak pernah menyikapi saat musim seperti sekarang ini panas, apa yang dilakukan? Saat anomali cuaca, apa yang dilakukan? Kenapa cuaca yang terjadi seperti ini? Itu malah justru nggak dipelajari. Yang situasi saat itu membutuhkan kontekstualisasi sekarang ini untuk segera dilakukan. Justru kurikulum nasional hanya merubah administrasi gini gitu, akan tapi tidak apa yang dilakukan dengan kondisi saat ini. Maka gagal paham. Kan gitu. Pun di agama juga begitu, fikih juga begitu. Kalau itu satu persatu, kita belajar tentang Pitagoras, tapi kita tidak pernah belajar pada saat kita itu melakukan gerakan, kita itu membutuhkan tidak selalu lurus, tapi kita membutuhkan satu bentuk, bisa diagonal, bisa hiperbola dan seterusnya. Ini yang kita tidak pelajari. Maka dampaknya adalah kita menjadi pinter tapi tidak cerdas. Dengan kata lain, kita tuh menjadi gagap dan gagal paham. Kita belajar ekonomi, tapi kamu nggak diajari cara marketing. Praktek marketing kan nggak ada gitu ya. Bagaimana kan gitu? Bagi contoh kan sikap-sikap yang diperlukan. Fisika itu keseharian kita ngalami fisika semua ini. Dan yang melekat di tubuh kita ini kimia semua ini. Perubahan zat dari katakanlah insulin dan sebagainya ya, kemudian ada protein menjadi hormon dan seterusnya. Perubahan pola pikir itu juga akan mempengaruhi sebuah hormon di dalam otak, itu namanya juga kimia. Ini justru nggak dipelajari, tapi kita hanya mempelajari hormon adalah, protein adalah gitu. Jadi pelajaran banci itu yang menjadi gagal paham atau gagap. Kalau kita nggak bisa mengambil sikap, maka ini akan berlanjut kegagalan, ketidakfahaman ini. Saat kita larut dengan ketidakpastian kehidupan, kita ditelan dengan ambigu dan bingung dengan dinamika yang cepat sekali berubah, panik dengan kehidupan yang sangat kompleks, maka sesungguhnya kita akrab dengan setan.